Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan P3H, Edukasi Wakaf Indonesia yang saya hormati, acara webinar meeting Zoom kita hari ini akan segera kita mulaikan. Namun yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Mas Indra dan seluruh personil yang tergabung di dalam pengurus edukasi wakaf Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir di dalam acara ini, yang dimana saya didaulat sebagai moderator pada saat ini. Dan ini adalah merupakan salah satu kehormatan yang besar ya buat saya. Untuk itu saya doakan semoga budi baik yang sudah diberikan oleh Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik dari yang sempurna. Semoga juga saya ajak kita semua untuk mendoakan lembaga edukasi wakaf yang kita cintai ini dan kita banggakan ini ya, akan selalu menjadi lembaga yang terdepan dan menjadi nomor satu dari lembaga-lembaga LP3H yang ada di seluruh Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya acara ini dimulai ya, baik Bapak Ibu, sebelum acara kita meeting Zoom ini dimulai, kita coba. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Sepertinya Pak Tamrin kelempar ya karena koneksi ya. Mungkin saya bantu teruskan untuk pemateri pada hari ini. Ini ada Pak Gemilang Pranoto dari cabang LP3 EWI Provinsi Sumatera Utara dan ada juga Pak Aris Firmansyah dari cabang LP3 EWI Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak Gemilang, selamat siang Pak Aris. Halo, selamat siang Mbak Jen. Ya, Anjen, selamat siang, Bang Jen. ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, baik. sehat-sehat. Baik, Nah, baik. ya, ini mungkin Pak Tamrin sudah bergabung kembali. Ya, iya Mbak Jen, ya sudah Silakan ada. Pak Tamrin Maaf bisa tadi. dilanjutkan. Oke, makasih Mbak Jen. Iya, iya. Ya, oke. Jadi oleh karena tadi jaringan ya sempat terputus. Oke, kita sapa kepada Pak Gemilang dulu ya sebagai konsultan ya dari Provinsi Sumatera Utara ya. Oke, Pak Gemilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Masya Tamrin. Allah. Sambutan salamnya sangat ceria banget nih Pak. Masya Allah. Kita harus gitu Pak, memang. Setiap hari harus ceria. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga keceriaan Bapak mewakili seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Utara ya, setara dengan keceriaan yang Bapak nampakkan hari ini ya Pak ya. Amin, 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 Masya Amin. Allah. Ya. Oke Pak, gimana kabar untuk cuaca di Sumatera Utara Pak Gemilang? Iya Pak, akhir-akhir ini selalu hujan sih ini. Sore menjelang malam Oh, selalu hujan nih. Udah mulai hujan nih. oke. Insya Allah hujan. Ya, insya Allah hujannya membawa keberkahan ya buat kita semua ya, tidak membawa Amin. malapetaka apa. Amin, amin Pak. Betul, betul. Iya Pak, gimana ini kabar untuk materi hari ini, apakah sudah siap Pak? Insya Allah siap Pak, siap. Ah, Mungkin insya saya Allah. hari Oke, ini siap. nggak ada
materi khusus yang dibawakan. Mungkin hanya sharing pengalaman di lapangannya selama menjadi P3H begitu. Oh, ya oke deh, siap Pak. Oke, oke. Ya, mantap lah. Oke, semoga pemaparannya nanti dalam keadaan lancar ya Pak ya. Insya Allah ya. Amin, Amin, amin. amin. Oke, baik Pak. Dengan tidak mengurangi satu suara hormat ya buat Bapak Gemilang ya. Aku tinggalkan dulu, menuju lagi pada pemateri yang kedua ya. Ada Pak Haji Aris Firmansyah Sarjana Ekonomi. Oh, Assalamualaikum Pak Haji Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dengan Masya Pak Allah, Tamrin, apa sambutan kabar salamnya nih? juga ini. Iya, sambutan salamnya ini nggak kalah ceria sama Pak Gemilang ini, Pak Aris. Alhamdulillah, harus selalu ceria menatap Ah, hari dengan penuh kebaikan, dengan sangka baik. Insya Allah akan baik ah, hasilnya. Masya Allah, semoga dengan kebaikan dan keceriaan ya bercampur baur menjadi satu hingga menimbulkan atau membuahkan hasil yang berkah ya. Betul, Insya betul. Allah. Amin. Insya Allah. Ah, Oke, oke, Pak Gemilang, Pak Aris ya sudah membalas apa salam yang sudah dilontarkan ya. Insya Allah dengan balasan salam ya, semoga keberkahan hidup akan senantiasa meliputi kita semua ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu ya, rekan-rekan P3H Edukasi Wakaf Indonesia yang saya hormati ya, dan juga kedua narasumber hormati juga LP3H EW hormati ya. Dan sayang ya tentunya ya, harus kita saling berkasih sayang ya di dalam menghadapi salah satu rumpun kekeluargaan dalam meniti Betul. karir-karir kita sebagai P3H yang ada di seluruh wilayah Nusantara ya. Oke, ya. Untuk itu acara ini akan segera kita buka ya. Maka marilah sama-sama saya mengajak kita semua dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, pertama-tama tentunya kita sebagai hamba Allah ya, sebagai hamba Allah yang selalu bernaung di bawah kekuasaannya dan kasih sayangnya ya, selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat yang sudah dikurniakan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga kita bisa bertemu, berjumpa, bertatap muka di dalam Zoom meeting kita pada hari ini ya dengan mengangkat tema klinik bisnis P3HEW, strategi mempercepat proses dan jumlah sertifikat halal ya yang diadakan pada hari ini hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024 ya. Ya. Salawat serta salamnya tentunya tak lupa ya kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah kita ya, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga percikan rahmatnya akan tercurah kepada kita seluruh umatnya ya, yang senantiasa masih menjalankan amanah-amanah serta risalah-risalah yang ditinggalkan oleh beliau ya. Wabil khusus kepada kita yang ada di ruang Zoom meeting kita saat ini ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan P3H yang saya hormati, untuk itu sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita pada saat ini ya, saya ingatkan kepada kita semua agar ketika nanti di dalam pemaparan materi nanti, maka marilah kita simak dengan sebaik-baiknya ya, agar supaya nanti ilmu yang dibagikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, dan terutama ya bagi yang masih memiliki kendala di dalam mengakses sertifikat halal. Oke, jadi itu sekedar mengingatkan ya kepada kita semua, akan marilah kita sama-sama menyimak sebab kesempatan kali ini adalah kesempatan emas buat kita bersama untuk menimba ilmu yang akan dipaparkan nanti oleh kedua pemateri kita ya pada saat ini. Oke, baik, tidak lama-lama kita langsung menuju kepada pemateri yang pertama ya. Di sana kita menuju ke di bidang sharing ada Pak Haji Aris Firmansyah ya. Oke, Pak Haji Aris Firmansyah, silakan dengan pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Tamrin Hamel, juga Ya, sama-sama. kepada Abang Gemilang ini juga LP3IEWI. Pertama dan utama kita memuji kepada Allah, bersyukur atas karunia-Nya hingga hari ini Allah masih beri kesempatan kita untuk
bisa bertatap muka memujinya. Salawat moga terus untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Tamrin Hamal selaku moderator. Mohon maaf, Ya, saya ini ada 2 channel juga. Ini kayaknya yang laptop juga enggak begitu support nih, kurang bagus. Jadi saya gunakan yang HP. Tadinya juga saya akan ada beberapa slide, tapi kayaknya enggak bagus konektivitasnya nih Pak. Jadi nggak ya bisa udah mantap disampaikan. aja lah Pak. Jadi dengan memang perkenalkan dulu, nama saya Aris Firmansyah. Saya dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bergabung dengan edukasi wakaf Indonesia ini di 8 Januari 2024. Alhamdulillah, memang awalnya pun memang ini ada sesuatu yang baru bagi saya tentang sertifikasi halal, mungkin sering mendengar lah. Biasanya dulu nih di masjid di lingkungan ini suka ada pengumuman, siapa yang mau mensertifikasi halal makanan dan minumannya, hubungi Bapak ini, Ustadz ini, seperti itu. Nah, lain kesempatan saya ada nih rekrutan gitu, rekrut untuk menjadi, dan alhamdulillah saya bisa bergabung. Namun lagi dan lagi saya juga memang menemui hal-hal baru seperti halnya kalimat NIB gitulah ya. Dan alhamdulillah saya tergabung dengan EBI di Januari ini dengan nomor registrasi 24010000565. Tapi entah kemudian juga sekitar 2 bulan kemudian saya nggak tahu, pas saya buka lagi si halal nih di profil, berubah nomor register saya 24010004425. Konfirmasi katanya double, lalu dikonfirmasi kepada Ewi juga. Alhamdulillah, tidak jadi masalah. Jadi mungkin pada kawan-kawan yang saat ini ada istilah double nomor register, sudah selesaikan pelatihannya, tapi katanya terhambat karena segala macam. Karena yang double tadi dia masih dalam perbaikan. Saya pikir tetap berjalan, Pak. Bapak Ibu tetap harus berjalan karena sesuai yang saya alami juga memang saya tetap bisa beraktivitas, melakukan action menemui PU segala macam dengan tanpa khawatir, dalam artian khawatir mungkin nanti fee-nya tertukar atau segala macam, tidak. Tidak, insya Allah. Dan pihak edukasi wakaf pun cukup responsif juga dan segera menyelesaikan itu. Dan alhamdulillah, walaupun kartu pengenal saya juga tetap masih yang lama gitulah ya. Tapi untuk pengenalan kemudian saya juga menggunakan nomor yang baru. Sedikit pengalaman saja mungkin. Jadi memang di awal nih setelah mendapatkan nomor register, setelah memiliki akun si halal, ataupun kemudian setelah mendapatkan akun Swakarta, apa yang kita lakukan? Kita ini sudah selesai pelatihan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang masih, kata orang sudah mandeg mayong gitu, bingung jadi mau ngapain nih, kita ini udah latihan apa belum gitu lah ya. Apalagi mungkin yang kemarin-kemarin pelatihannya main skip aja nih. Sekarang udah bisa diulang Pak, Bapak Ibu yang kebetulan memang belum mendapat akun Swakarta, coba dibuka akun si halalnya, ada bisa di refresh lagi, dipelajari lagi gitu. Dan kemudian bagaimana kita juga mulai ada keberanian untuk ya mencari PU. Siapa sih PU-nya dulu nih? Tanya siapa PU-nya kan gitu. Mungkin siapa yang kita tengok dulu, jangan jauh-jauh deh gitu. Mungkin di lingkungan keluarga kita, bahkan mungkin di rumah kita. Kita mungkin sudah berusaha, sudah mempunyai usaha semacam mungkin walaupun itu di hari raya lah ya, atau di bulan Ramadan ini suka bikin makanan takjil seperti itu, enggak apa-apa, cobain saja. Jadi sebelum ke yang lain, orang rumah dulu kita buatkan sertifikasi halal. Enggak pikir, aduh saya harus presentasi, jangan pikir presentasi dulu. Pikir yang terdekat dulu, tengok rumah. Oh,
oh iya ya kakak saya atau siapa. Nah, masuklah mulai ke akun si halalnya nih, ke akun si halalnya. Nah, dibuka di awal nih di halaman pertama ada create account. Nah, kita create account nih, masuk di sana. Seperti halnya panduan kemarin pelaku usaha, lalu masukkan nama, emailnya. Ya kalau email mungkin udah bisa semua ya buat email itu juga. Nah, kalaupun memang ada yang Swakarta yang sudah punya, bisa disebarkan nih, dikirimkan yang repelar sertifikasi halalnya. Tapi bagusnya juga kita tahu sebelum dibagikan ke yang lain. Coba dibagikanlah ke orang rumah juga seperti apa gitu kan. Biar kita tahu nih, jadi pelajari. Seperti halnya juga ini barang baru nih, kita banyak pegang, banyak lihat gitu. Sertifikasi halalnya seperti apa gitu. Dibuka, oh ini loh isinya seperti ini. Oke, kita ngerti, kita coba kirim. Ya tadi mungkin ke orang rumah kita yang memang memulai usaha di rumah kita nih, jualan kolak lah, atau mungkin pagi-pagi ada nasi kuning kah, gitu kan. Kita buat sertifikat, atau tetangga kita kemudian. Begitupun yang saya alami, saya lakukan ini seperti itu. Saya lakukan orang rumah, ada makanan, ada kue, buat itu. Terus juga tetangga depan rumah, dia bikin somai, dimsum gitu lah ya. Saya buatkan itu. Jadi saya enggak jauh gitu. Dan karena itu bagi saya proses pembelajaran. Dan memang awal saya juga enggak pikir untuk yang lain. Saya coba ini pelajari sampai, lalu Musa masuk nih, ada NIB. Apa nih NIB? Bagi saya ini hal yang baru. Sebelumnya saya enggak pernah tahu. Kalau mendengar istilah SIUP dulu tahu. Tapi katanya nggak ada. Gantinya NIB, nomor izin berusaha. Akhirnya saya buka-buka nih. Mulai karena sudah gerak, sudah ada yang meminta. Untuk pertama saya sarankan PU ini di akun Swakarta. Mereka mengajukan NIB-nya di akun Swakarta. Berbayar 50.000. Bingung juga nih bayar di mana gitu kan. Saya juga bingung lewat apa gitu. Saya nggak ngerti gitu kan. Ada yang bilang juga katanya lewat Indomaret ya atau Alfamart gitu di minimarket sana bayar 50.000. Ya walau akhirnya yang bayar juga saya sendiri gitu kan. Untuk yang pertama nih mereka titipkan PO-nya, saya bayar dulu ke Alfamart, saya tanya di mana ini gitu kan. Nah, terus keluar tidak lama sehari kemudian juga langsung terbit NIB-nya dari Swakarta nih. Kita lanjut untuk sertifikasi halalnya. Dan alhamdulillah masuk akun si halal juga lancar. Saya ikutin alurnya. Pertama create account, dulu belum ada verifikasi code ya. Pas buat create account ini belum ada verifikasi code. Terus pas masuk juga login juga belum ada penjumlahan tuh. Dia langsung login aja kan itu. Masuk tahap-tahapan, ini apa nih? Saya terkadang memang saya berusaha untuk mengetahui itu semua dicoba di tool-toolnya ini kita klik gitu. Sampai oh ini pelaku usaha sempurna semua. Terus pengajuannya self declare gitu kan seperti apa, semuanya sempurna. Selesai. Jadi ini mohon mungkin agak sedikit ini juga bagi kawan-kawan ini ada beberapa memang mungkin ini rekrutan saya juga masih ada yang masih bingung seperti apa. Jadi seperti itu tahapannya. Terus sampai selesai semua dari mulai pengajuan, pabrik, bahan, produk, proses produk halal, pernyataan, kemudian juga masuk lagi ke akun pendamping. Tadi kan udah akun PU, akun pendamping, saya mulai periksa seperti itu. Dan alhamdulillah selesai 1 pekan setelah selesai pelatihan ini, sekitar tanggal 15 pertengahan, saya sudah bisa menyelesaikan 1 PU. Dan 1 pekan kemudian di akhir Januari ini sudah mulai ada 1 terbit yang tadi itu, terbit sertifikasi halalnya.
makin semangat. Wah, bisa ternyata nih saya terbitkan gitu. Makin semangat masuk lagi. Nah, di bulan Februari ini mulai satu pekan ini kan ada yang 10 SH bisa terbit, 15 sertifikasi halal bisa diterbitkan. Dulu sih memang masih belum keluar kuota ya Pak Tamrin ya. Belum ada keluar kuota nih. Iya, Sampai di masih masih enak nih kita keluar ya kan. iya. Dan selama itu juga saya belajar untuk proses bagaimana saya juga bisa NIB tidak lagi juga karena ya tadi perlu kecepatan juga. Jadi saya bawa HP langsung kan terkadang menerangkan ini Pak buat apa, ketemu PU ini seperti apa. Iya tah gitu kan. Karena memang selama ini yang bergerak ini orang-orang petugas dari KUA gitu. Jadi ada pihak lain kok yang ngehalalin bukan orang KUA. Benar enggak sih? Kan gitu. Akhirnya kan dengan cara NIB seperti itu, sok cobain sini. Udah NIB-nya belum punya. Tahu tahu katakan sok coba masukin langsung kode verifikasi coba di HP-nya. Oh, bener ya Pak ya? Iya. Nah, mereka jadi langsung mau. Jadi kita tidak hanya cuap-cuap pas kita langsung todong di tempat dia di lapaknya. Kita mintakan nomor KTP-nya, lalu kita inputkan permohonan untuk NIB-nya, ada verifikasi kode. Setelah itu saya ingat-ingat saya catat langsung selesaikan juga di rumah seperti tapi pas di tempat ini berarti saya cuma hanya mengambil untuk verifikasi kode. Jadi sedikit meyakinkan mereka. Dan akhirnya beberapa ini pun memang bisa diterbitkan. Nah, saya mulai semangat lagi tuh, sudah terbit 1, 2 di bulan Februari, bulan Maret nih, mulai banyak. Ya tadi, akhirnya mereka saling apa memberitahukan kepada yang lain. Ada Bapak ini, ada Bapak itu, kata gitu. Bisa cepat, langsung. Kalau kita kemarin ke desa yang terbit cuma NIB-nya saja, sertifikasi halnya enggak. Ini NIB-nya langsung di tempat, katanya gitu kan. Terus sertifikasi halalnya paling lama katanya 2 pekan gitu kan. Mereka cerita seperti akhirnya juga banyak. Nah, alhamdulillah sampai akhirnya di bulan Mei ini kuota habis, ya tetap masih kita lakukan kunjungan ke PU, bagaimana juga mereka untuk bisa kita sertifikasi halal, cuma memang kita kasih tempo, mohon maaf, karena mungkin ada suatu hal kendala, jadi prosesnya mungkin agak sedikit lama. 1 bulan bisa jadi atau bisa lebih. Tapi pasti insya Allah keluar. Dan mereka mau menunggu. Itu saja mungkin pemaparan sedikit dari saya dan di saat jeda waktu antara bulan Mei itu sampai di bulan Juni, Juli, ya saya gunakan karena saya pikir juga saya udah cukup nih Januari, Februari, Maret, April sudah sedikit tahu bagaimana tentang sertifikasi halal. Nah, dan saya bisa menyelesaikan sedikit permasalahan lah di sertifikasi halal itu. Nah, akhirnya saya beranikan mulai ikut ambil dalam rekrut. Insya Allah. Itu saja, Pak Tamrin. Ya. Oke. Pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Aris Firmansyah ya tentang bagaimana cara ya, bagaimana hingga mampu menyelesaikan satu masalahnya dengan cara yang ya rileks lah, gampang ya Pak Nida dengan Ya, metode-metode yang sudah disampaikan ya. Ya. alhamdulillah. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada janggal dengan materi yang sudah disampaikannya, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar ataupun melalui raise-nya. Ya, dipersilakan. Ya, jadi Bapak Ibu, di sana sudah ada Mbak Asma ya. Ya, Pak Asma ya. Oke, Pak Asma silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaan.
Asma. Asma, silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya. Halo. Ya, kita kalau belum ya, kita menuju ke yang sudah resin kedua. Di sana ada Pak Wawan Supriyatmo ya, P3H dari Provinsi Sulawesi Utara ini. Coba. Ya, silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan. Langsung saja yang ingin saya ajukan pertanyaan Pak. Ini terkait aplikasi Pak, aplikasi halal. Nah, beberapa waktu ini saya buka itu si halal, selalu ada keterangan bahwa di situ kuota untuk yang 100.000 itu belum dibuka karena terkena AA, Pak. Mungkin saya ingin menggali informasi apakah di daerah lain sama dengan di Talaut, Pak, karena sudah beberapa bulan ini dari bulan Juli ya, Juli sampai September ini saya coba cek itu di aplikasi si halal sampai sekarang itu belum terbuka. Sehingga kami kesulitan ketika mau memverify pelaku usaha yang sudah ada beberapa masuk. Di Talot ada 3 Pak yang sudah mengantri masuk. Berikut ada 4 PU lagi yang berusaha mau masuk Pak, tapi karena terkendala pemberitahuan di situ, maka untuk yang 4 PU kami pending dulu supaya yang 3 ini dapat maju dulu ke BPJPH. Yang pertama Pak. Yang kedua mengenai itu yang disediakan di LP3H. Itu sampai sekarang saya belum begitu paham Pak karena biasanya yang tak buka itu di PTSP Sihala. Nah itu kira-kira bedanya apa Pak antara tool yang di B3H dengan Sihala? Itu mohon penjelasan. Mungkin terima kasih begitu saja dulu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan Pak Aris. Oh langsung nih. Ya. Kalau untuk memang di Jawa Barat ini Talaud ya dengan Ya, Pak dengan Pak Wawan. Iya, selamat Pak. Saya juga nggak tahu agak sedikit ini. Iya. Dengan Pak Wawan di Talaud, Sulawesi Utara Pak ya. Iya betul Pak. Utara nih, Indonesia nih. Untuk itu memang pengumuman si halal kan memang berlaku nasional Pak. Iya. Jadi pasti yang Bapak alami juga memang kami juga alami di sini gitu. Memang saat ini juga belum yang kuota 100 ini belum dibuka gitu. Tapi biasanya juga ada beberapa waktu nih kayak pekan kemarin di tanggal 4 kalau nggak salah 4 September nih sore hari atau jam berapa jam 12 ini suka ada dilempar kuota yang 5.000 kuota-kuota yang memang dari pengajuan teman-teman P3H seluruh Indonesia yang ditolak akhirnya dilempar lagi diperebutkan memang gitu lah ya. Tapi memang kok tidak ada pemberitahuan ya memang hampir tidak ada pemberitahuan itu karena masih dalam ranknya itu bisa lah mungkin Bapak juga cek waktu-waktu di siang hari di sore hari antara jam 12 kemudian juga setelah asar gitu. Hanya saja tapi kalau memang, kalau memang dilempar katakanlah per tahapan begitu dalam hal ini siapa yang cepat ya dapat Pak kan? Ya betul. Tapi memang untuk yang 100 ini juga yang sesuai informasi yang saya terima juga kemarin ini ada kawan-kawan yang dari Sulawesi Utara belum kasih kabar Pak. Yang saya dengar sih katanya di September ini di pertengahan ini pihak BPJPH juga akan membuka itu gitu untuk yang 100.000 itu katanya juga mohon maaf juga kemarin juga mintanya Agustus kan gitu tapi sampai September belum terrealisasi ya semoga aja lah
bisa cepat-cepat juga sesuai kabar yang saya terima pun seperti itu. Semoga pihak BPJPH bisa, dan katanya juga pihak Kemenke ini juga udah menyetujui gitu. Jadi bisa segera untuk dibuka di bulan September ini dan kita bisa Iya, iya, siap. cepat-cepat mengirim insya Allah. Kalau Itu aja sih, Pak. dari kami kok tinggal mau verify sih Pak, sudah masuk di eh, draft PU, cuman itu terkendala tadi. Saya bilang bersabar dulu karena memang belum ada pemerintahan lebih lanjut Ya, dari paling BPJPH. juga memang Ya, ke pihak PU-nya ya mohon sedikit bersabar lah gitu karena memang ada kendala-kendala tertentu kan juga sekarang juga saya lihat ini akun si Halal juga suka ada maintenance gitu ya, terkadang di ya, waktu-waktu tertentu juga nggak bisa masuk. Mungkin mungkin pihak BPJPH juga terus memperbaiki sistemnya gitu. Dan siap, semoga siap. dengan seperti ini juga memudahkan kita juga pastinya akan dimudahkan insya Allah. Untuk terkait tool Pak, tool P3 Pak yang mungkin digital itu yang Pak maksudnya bagaimana itu kan tool? Yang P3 yang mana Pak? Yang itu kan ada di pemberitaan Bang, Pak, di tool P3 itu apakah sama dengan yang di sisi halal yang orang biasa buka itu atau bagaimana? Sama juga Pak. Pemberitahuan yang kuota 100 itu Oh, sama juga berarti. sama juga. Masih Oh, sama juga. oke, siap, siap. Ya, terima kasih, Pak. Itu aja. Bisa Penjelasan. terjawab Pak Wawan ya? Siap, Pak Wawan Supriyanto ya. siap, siap. Siap, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, oke, baik. Itu Pak tadi ya jawabannya sudah terjawab ya. Dan kini Ya, kita kembali beri kesempatan kepada Pak Asma ya. Pak Asma silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya Pak. Ya, saya dengan Ibu ya Pak, Ibu Asma. Maaf ya Bu ya. Ya, Cuman Assalamualaikum feeling. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ini Pak, saya mau bertanya, kalau untuk yang aturan sekarang ini, itu kan untuk foto produk, itu kan wajib ada foto pelaku usaha bersama dengan pendamping gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya nih kita kirimkan upload fotonya kemarin yang nggak pakai ada foto pelaku usaha bersamaan dengan pendamping itu udah pasti tolak ya Pak? Ya, pasti ditolak Ibu. Oh, Jadi pasti Ibu ditolak. di kolase dulu lah ya nanti foto produknya di kolase sama yang foto P3H berdampingan dengan PU-nya ya memegang itunya ada produknya dan sekarang juga lebih diminta natural gitulah ya. Mungkin ada di tempat produksi kalau memang ia bikin pembuatan roti gitu ya lakukan pemotretannya itu fotonya tuh foto perpalnya itu bersama PU ya di tempat produksi tidak harus layar polos gitulah ya tidak apa-apa mungkin di dapurnya di depan opennya apa sedang membuka opennya gitu diperlihatkan juga produknya PU-nya yang sedang bekerja dan kita yang sedang melakukan verifikasi lapangan. Oh gitu ya Pak. Terus kalau misalnya gini Pak, kalau untuk yang mau upload bahan-bahan itu loh Pak, produknya ya, bahan Ya, misalnya kita mau kan ada pilihannya yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat. Nah misalnya betul. terkadang kita agak kesulitan PU-nya itu misalnya ada pakai bahan misalnya tepung, misalnya mereknya A gitu ya Pak ya. Tapi kita Mhm. cari yang di bersertifikat itu merek itu nggak ada. Itu bagaimana solusinya Pak? Biasanya memang kalau saya sendiri yang pengalaman saya sih Ibu ya, ya seperti juga yang Ibu lakukan gitu. Saya seperti halnya waktu bertanya ini ke PU gitu. Apa yang digunakan nih? Tepung beras, apa Rose Brand. Kalau enggak Rose Brand, suka yang bola deli Segitiga. gitu lah, bola dunia gitu lah ya. Atau kalau tidak yang segitiga atau ada yang merek tulip gitu untuk terigu lah ya. Saya pikir Salah satu aja. jangankan produk-produk itu loh Bu. Sekarang kalau yang
produk-produk yang PU kita sertifikasi halal sekarang nih, seperti halnya ada kebetulan juga seperti yang tukang bubur ayam nih, kita sertifikat. Bapak ini pakai apa? Pakai ini katanya bawang goreng. Gorengnya Bapak goreng sendiri ininya. Enggak, udah jadi. Boleh tahu nggak? Ini katanya. Saya lihat itu yang produksi PU. Yang produksi PU saya yang sudah disertifikasi bawang gorengnya gitu lah ya. Dan terus saya cari di bahan itu udah ada. Oh, udah ada. Udah ada. Jadi pas kita sebutkan karena saya yang ini kan, oh ini tuh nama yang saya daftarkan teh bawang goreng ini produsennya nama PU-nya gitu. Dan saya tuliskan bawang goreng dan nama PU-nya ya muncul. Ya yang itu kita klik gitu. Nah begitu pun tapi untuk kalau yang memang dipakainya itu saya coba gitu Pak, nggak keluar gitu tepung itu gitu. Mungkin nama produsennya ditambahkan gitu, atau kalau perlu juga sedikit detail lah, kita bisa tuliskan nomor sertifikasi halalnya gitu lah ya, bisa seperti itu. Ataupun kita sosialisasikan, kalau mungkin kita ada sedikit ragu sosial, Bu, kalau bisa mah mungkin yang agak sedikit agak sering familiar dipakai, mungkin segitiga ini. Oh iya, ya kita sosialisasikan. Jadi ya nanti kata kita udah ada seperti itu, bolehlah kita nanti kalau yang saya lakukan seperti itu, saya biasanya kalau agak sedikit sulit itu saya sosialisasikan dulu, lalu pas ini di akun siarannya ya saya masukkan yang sudah saya sosialisasikan itu. Oh gitu. Tapi itu harusnya Pak kalau memang udah ada sertifikat halalnya produk tersebut, harusnya itu ada di dalam pilihan itu harusnya harusnya ada. Jadi enggak harus ada. Toh yang sebulan kemarin kita sertifikasi halal aja muncul, apalagi yang produksi pabrik gitu. Yang udah lama ya Pak ya. Oke, saya paham Pak. Terus saya mau nanya lagi nih Pak, ini perihal kalau kita merekrut P3H gitu kan Pak, itu kan kalau ya maaf nih kalau dari sisi sumber penghasilannya, selain yang dari kontes rekrutmen itu, apalagi dapat nggak ada apa-apa ya Pak. Maksudnya kalau kita merekrut si A terus dia ada membantu berapa pelaku usaha itu, kita sendiri sebagai upline-nya benefitnya selain yang kontes rekrut tuh ada yang lain nggak Pak? Oh, enggak ada sih Bu, belum enggak ada. Nggak ada Jadi ya? sebenarnya juga enggak. Cuma mungkin kalau Ibu bisa merekrut ini, bisa merekrut minimalnya 20, Ibu mendapatkan gelar profesi RHA itulah ya. Jadi ya ada Ibu mendapatkan gelar profesi dari Register Halal Advisor itulah ya. Kalau untuk itu memang tidak, karena memang yang saya tahu mungkin kalau mohon maaf kalau mungkin saya nanti jawab salah boleh diperbaiki. Saya pikir karena ini juga bukan MLM gitulah ya. Tapi kan Ibu juga bisa seperti halnya kalau di RHA itu sendiri kan ada fee dari bebas validasi, atau Ibu juga bisa ada penghasilan dari sharing fee dari NIB gitu. Kalau NIB-nya dilakukan oleh pihak edukasi wakaf, PU-nya mengajukan NIB-nya kan berbayar 50, itu kan ada sharing fee, Bu. Iya. Nah, itu kan bisa. Paling juga untuk sementara yang itu. Oh, Pak, itu untuk yang bebas validasi itu memang PU-nya berbayar ya, Pak ya? Kita pendampingnya. Kalau yang sudah RH kan bebas validasi. Nah, kalau misalkan beberapa PU-nya juga pengen belum RH, Anda mau mendapatkan target pertama setelah menjadi P3 ini kan ada sekarang 15 sertifikasi halal gitu lah ya. Terus juga harus quality controlnya dulu 30, 20 SA-nya quality control 30 gitu. Nah, itu kan agar mereka juga tidak mendapatkan semacam target itu, mereka bisa bebas validasi tapi kan harus berbayar gitu. Mereka bayar. Jadi kalau kita gitu, nanti ada sharing fee. Kalau kita tidak melakukan bebas validasi misalnya Pak, itu berarti kita ada target ya Pak ya? Ya dulu waktu saya Januari ini kan yang saya ketahui, tapi nggak tahu sekarang di zaman kuota seperti ini gitu. Saya kurang paham. Dulu pas
di saya sendiri Januari berarti Februari, Maret, April. Nah, itu saya bebas itu akun Swakarta saya ini hanya sampai 3 bulan itu. Terus setelahnya kita buat Ya akun baru. setelahnya karena saya bisa penuhi target 20 SH dan 30 quality controlnya yang di akun Swakarta itu, ya saya bisa berlanjut. Oh, jadi Akun kalau itu kita berlanjut setahun kemudian gitu. kalau jadi akunnya jadi nonaktif karena tidak tercapai targetnya, berarti akunnya mati ya, Pak? Ya akun Swakartanya yang saya dapatkan seperti itu kan, tapi alhamdulillah kan saya nggak Belum pernah sampai ngalamin ya, seperti Pak? itu, jadi belum ya, alhamdulillah sampai Jadi, sekarang terus gitu nah itu berlanjut gitulah ya makanya. akunnya. Tapi kalau teman-teman katanya saya juga kamu Mm-mm. akun nggak tahu nih, udah lama nggak dilihat, pas dilihat oh nggak bisa masuk kata gitu akun Swakartanya gitu. Ya, Karena mungkin ada teman-teman yang satu membantu angkatan juga. menambahkan Pak Ya, Aris terkait dengan tadi ya, yang betul 3 betul. terkait dengan yang akun Swakarta tadi, Iya betul, itu gimana? kalau tidak ada aktivitas selama 3 bulan, Mhm. itu memang dinonaktifkan karena tidak mencapai target ya seperti itu. Tetapi kami melihat lagi tren sekarang itu seperti apa. Kalau tidak ada kuota, itu ya berarti tetap berjalan, masih kita aktifkan karena tren sekarang itu tidak ada kuota, sehingga untuk target yang 20 SH itu kan memang agak susah ya kalau kuotanya dicicil seperti ini. Sekarang ya. Ya. Ya, benar. Hmm. Nah, tuh Jadi tambahannya dari Mbak dari Jen Mbak berarti Jen. enggak. Ya. Jadi Jadi lanjut Mbak Jen, katanya Bu. Kalau kalau jadi Mbak Jen kalau kita misalnya lah, misalnya nanti sudah dibuka kembali kuota, terus kita tidak memenuhi target. Kalau misalnya itu akhirnya dinonaktifkan, itu kita kalau mau aktif lagi, jadi buat akun baru lagi, mulai dari awal lagi. Gimana Mbak Jen? Ya, mohon maaf Bu, baru open mic tadi ada bis yang telolet lewat Bu, jadi agak bising suaranya. Jadi gini Bu, memang seperti itu ya. Kalau memang tidak mencapai kriteria selama 3 bulan, memang nanti kita akan nonaktifkan. Mungkin karena ini yang handle Mas Indra ya, bisa menambahkan Mas Indra terkait hal tersebut, Mas Baik, Indra. terima kasih Mbak Jen. Sedikit saya menambahkan, jadi buat Bapak Ibu semuanya, P3 Edukasi Kota Indonesia, jadi memang benar sekali untuk akun Swakarta sendiri itu terdapat capaian target yang harus dicapai selama 3 bulan ke depan. Jadi ada beberapa target kualifikasinya yang harus dicapai dalam 3 bulan ke depan. Nah, itu bisa dicek di menu kualifikasi RHA. Jadi apabila Bapak Ibu semuanya bisa mencapai target tersebut, mencapai kualifikasi tersebut dalam 3 bulan, maka secara otomatis juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencapai gelar baru, yaitu Register Halal Advisor. Nah, untuk saat ini karena kendala kuota sehati sedang agak susah ya, karena kuotanya sedang ditutup. Jadi terdapat kebijakan dari Edukasi Lokal Indonesia untuk memberikan tambahan masa aktif bagi Bapak Ibu semuanya dalam mencapai targetnya. Jadi akunnya akan ditambah dalam 3 bulan ke depan. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya pengen bebas dari target validasi selama waktu yang lebih lama, juga tidak hanya 3 bulan saja, tidak usah mencapai target lagi, itu bisa melakukan update ke bebas validasi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya jika melakukan update ke bebas validasi, nanti selama 12 bulan atau 1 tahun tidak perlu lagi mencapai target dari validasi yang ada. Jadi bisa lebih santai kerjanya, tidak tergantung dengan target. Tapi tetap harus mencapai target apabila mencapai gelar RH. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Mas Indra, mungkin pertanyaan saya sepertinya belum terjawab. Yang saya pertanyakan, semisal nih dengan sangat terpaksa akun kita akhirnya karena nggak mencapai target dinonaktifkan. Terus kalau kita sudah dinonaktifkan, kita mau aktif kembali,
Itu prosesnya seperti apa? Apa kita mengulang lagi dari awal buat akun baru atau seperti apa begitu Mas Indra? Mungkin Mas Indra nanti bisa konsultasi, Bu Asma bisa konsultasi dengan Mas Indra di chat WA ya Bu ya. Oh, boleh, boleh. Ya, Boleh, Mbak Jen. Baik, nanti seperti itu ya bisa Mas Indra bisa dibantu info ke Bu Asma. Ya, ya. soalnya yang nanya juga banyak dan Pak Gemilang juga Iya, iya. menyampaikan materi seperti itu. Oke, Mbak Jen. Makasih, Mbak Jen. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Ya, terima kasih Pak. Mungkin begitu saja dulu dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi udah 3 pertanyaan, udah 2 yang bertanya ya. Dikasih kesempatan lagi ya untuk 1 penanya terakhir ya. Dan kita akan menuju kepada sesi yang kedua, yaitu pemateri dari Pak Gemilang ya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya ya, yang sudah resen di belakang Ibu tadi ya. Oh, sudah nggak ada. Ternyata udah nggak ada ya. Oke, ya, oke. Ya, jadi itu tadi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris ya. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat menyimak dengan baik ya. Ya, baik. Oke, kita tinggalkan sejenak ya untuk Pak Aris ya. Kita menuju kepada Pak Gemilang ya. Oke, Pak Ya, Gemilang. terima Silakan. kasih nih Pak Tamrin. Ya, oke Pak Gemilang, silakan open mic-nya dan sampaikan materinya, Pak. Halo, Pak Gemilang. Pak Gemilang masih. Halo, ya. Oke, ya. Oke, Pak. Ya. Silakan disampaikan materinya, Pak Gemilang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Tamrin, Ya, dan sama-sama. tentunya Edukasi Wakaf Indonesia yang memberikan kesempatan buat saya untuk berbicara di Zoom kali ini. Ya. Dan terima kasih juga buat para peserta Zoom ya yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Mungkin di sini saya nggak ada materi kurus, Pak. Ya. Ya mungkin saya hanya menjelaskan ya menceritakan pengalaman saya selama saya di LP3EWI ya. Awal mula itu saya bergabung di 16 Januari 2024 ya, di mana saya ketemu Ewi ini nggak sengaja sebenarnya. Saya lagi scroll sosial media, terus ketemu nih ada iklan open recruitment kan, kemudian saya bergabung di situ, kemudian saya ikut pelatihan dan akhirnya alhamdulillah selesai pelatihan dan keluar ID saya itu di 16 Januari. Sama seperti Pak Ari sampaikan tadi di awal, saya mulai itu melalui orang terdekat saya begitu. Jadi yang pertama kali saya input itu adalah orang tua saya sendiri. Kemudian orang tua saya sendiri itu seorang pedagang susu kedelai. Saya coba tes, saya belajar di situ. Ternyata berhasil nih, terbit nih dalam kurun waktu 3 hari. Wah, jadi semangat saya gitu kan. Setelah itu saya kembangkan nih. Setelah dari keluarga saya kembangkan ke wilayah lingkungan sekitar saya. Kemudian wilayah kecamatan saya, namun pada saat perjalanan semua itu berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi saya di awal gitu. Karena mindset awal saya ini sertifikat halal barang bagus nih gitu kan, apalagi dengan adanya sertifikat halal semua pelaku usaha itu dapat menggunakan usahanya tentunya ya, karena dengan benefit-benefit yang dimiliki ketika kita mempunyai sertifikat halal, tentunya yang pertama ya dapat bersaing di pasar modern. Terus yang kedua, pelaku usaha itu dapat lebih percaya terhadap produk kita. Itu mindset awal di saya gitu. Sehingga saya berpikir, wah ini semua pelaku usaha nih bisa memilikinya nih, pasti mereka seneng nih begitu kan. Ternyata begitu saya jalan 360 derajat itu berbalik ya. Dari 10 PU yang saya datengin, saya closing hanya 3 gitu. Kemudian saya evaluasi apa yang salah sebenarnya. Apakah cara penyampaian saya yang salah, atau penampilan saya yang kurang bagus gitu kan, atau sikap saya yang kurang sopan. Saya selalu analisa itu Pak, saya selalu evaluasi gitu. Jadi setiap hari
Dari 10 yang saya datengin, 3 yang closing, saya evaluasi, saya perbaikin begitu kan, terus menerus begitu. Hingga akhirnya kok sama aja ya, setelah saya perbaikin, kok sama aja ya, kok masih ada juga kedapatan penolakan-penolakan dari pelaku usaha. Ternyata saya ada satu hal yang saya lupa. Di awal mindset saya, ini barang bagus gitu. Semua pelaku usaha bisa memiliki, apalagi ini gratis, pasti mereka mau. Satu hal saya lupa, emang ini barang bagus, tapi tidak semua pelaku usaha membutuhkannya. Nah, jadi perlu teman-teman garis bawahi juga, ini sertifikat halal gratis ya, dibuat program oleh pemerintah. Tentunya semua pelaku usaha itu bisa memiliki, tetapi tidak semua pelaku usaha itu membutuhkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu hal yang saya kelupaan pada saya itu, sehingga saya rubah cara saya. Yang awalnya saya jemput bola ke lapangan, saya datang ke pinggir jalan, saya ketemuin pelaku usaha keliling gitu kan, yang di simpang-simpang begitu, semua saya datengin. Karena terjadi banyak penolakan, saya rubah begitu. Jadi saya saat ini itu melakukan metode mengkelompokkan pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mengkelompokkan pelaku usaha itu menjadi 3 golongan begitu, 3 level atau 3 kelas ya begitu ya. Supaya apa? Supaya ketika saya turun ke jalan, ketika saya turun ke PU, itu nggak sia-sia waktu saya. Kalau saya dari tadi, kalau saya sebelumnya turun ke PU itu penuh perjuangan, yang saya jumpain 10 closingnya 3, artinya 7 ini kan nggak closing gitu kan. Tentunya di 7 pelaku usaha ini saya buang waktu yang sangat banyak gitu. Belum lagi ketika kita datang ke PU tuh banyak terjadi adu argumentasi begitu kan, karena pola pikirnya pelaku usaha dengan pola pikirnya kita dan produk yang kita bawakan itu nggak sefrekuensi gitu. Jadi saya lakukan pengkelompokan atau saya buat golongan-golongan, ada 3 golongan yang saya buat. Yang pertama itu adalah golongan pelaku usaha kelas bawah, Bapak Ibu sekalian, di mana pelaku usaha kelas bawah ini punya karakteristik tertentu ya, di mana ketika saya lakukan pengelompokan ini, jadi saya tahu harus kemana saya pergi gitu. Jadi nggak ke sembarang tempat saya pergi begitu ya. Jadi untuk pelaku usaha yang golongan pertama itu karakteristik mereka itu cenderung tidak mau tahu, itu yang pertama ya. Jadi siapapun yang datang ke mereka, produk apapun yang dibawa, tentunya salah satu sertifikat ini mereka tidak mau tahu gitu. Terus yang kedua, mereka tidak mau ribet ya. Jadi aduh, lain pakai sertifikat. Selama ini saya jualan aman-aman aja begitu kan. Selama ini aman-aman aja gitu. Saya jualan dapat untung, keluarga saya bisa makan begitu kan. Nah, itu karakteristik mereka tuh ya. Mereka cenderung begitu. Kemudian pelaku usaha golongan bawah ini itu mereka cenderung tidak punya planning usaha gitu. Mereka tidak punya strategi ataupun tidak punya rencana ke depannya. Mereka hanya pagi datang jualan, dapat untung, mereka pulang, begitu siklus dari bisnis mereka ya. Jadi mereka tuh cenderung stagnan begitu, gitu-gitu aja. Itu karakteristik golongan 1 ya, golongan dasar bawah ya. Jadi mereka lebih negatif, apalagi yang datang ini dari pemerintahan gitu kan. Mereka wah udah pikirannya, aduh ini pemerintah ngapain ini datang nih. Saya lagi cari makan kok diribetin gitu kan, diganggu gitu kan. Itu yang pertama. Jadi sehingga kalau saya datang ke golongan-golongan ini, itu bakal menghambat ya, menghambat profesi saya sebagai P3H, walaupun ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan mereka ini mau didaftarkan sertifikat halal. Kemudian kelompok yang kedua atau golongan yang kedua itu mereka cenderung punya karakteristik itu pengen maju usahanya tapi bingung seperti apa gitu. Mereka perlu edukasi. Ini golongan yang kedua nih. Jadi kalau teman-teman yang tadi yang pertama cenderung negatif, yang kedua ini cenderung positif gitu. Tapi mereka bingung nih ya, pengen belajar, pengen usahanya maju, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana gitu. Kemudian mereka ini cenderung punya rasa ingin tahu yang lebih tinggi begitu. Biasanya anak-anak muda yang di sini nih. Dan biasanya yang golongan kedua ini dapat teman-teman jumpain itu di komunitas-komunitas UMKM ya, ataupun di organisasi-organisasi. Jadi ketika teman-teman turun ke lapangan, teman-teman menjumpain pelaku usaha golongan yang kedua yang saya jabarkan ini, itu lebih efektif. Jadi tidak banyak lagi waktu yang terbuang begitu. Kemudian yang ketiga, ini karakteristik pebisnis ya. Mereka karakteristiknya pengusaha gitu. Jadi mereka gampang melihat peluang. Jadi setiap peluang yang hadir, setiap peluang yang datang gitu, mereka langsung menangkap gitu.
Pak izin Pak, saya dari LP3H begini-begini, saya menawarkan sertifikat. Oh iya, apa yang perlu saya siapkan? Gitu. Pasti mereka responnya baik gitu, mereka welcome, kehadiran kita pun diterima. Nah tentunya kalau teman-teman mau percepatan ya, sesuai dengan judul Zoom kita kali ini, percepatan bisnis SH, teman-teman saya sarankan datang ke golongan yang ketiga, ya, golongan di mana-mana orang yang punya planning strategi usaha, mereka pengen nih usaha mereka berkembang, mereka itu gampang menangkap peluang begitu. Nah biasanya golongan orang-orang yang ketiga ini gampang kita jumpain, ya. Seperti golongan yang kedua, kalau golongan kedua tadi bisa di kaki lima, bisa di pinggir jalan, ya, terus bisa di komunitas, bisa di organisasi. Tapi kalau golongan yang ketiga ini, mereka cenderung berada di circle-circle orang-orang yang berpikiran terbuka gitu. Mereka ada di komunitas UMKM, kemudian mereka ada di organisasi-organisasi usaha gitu. Jadi teman-teman bisa udah mulai bisa menggambarkan ini ketika saya mau turun, oh saya harus kemana nih? Kalau saya ke pinggir jalan, saya harus jemput bola ke pedagang-pedagang kaki lima, mungkin bisa, tetapi bakal menemuin kendala-kendala penolakan-penolakan gitu ya. Bukan nggak bisa ya, bisa, silakan saja teman-teman kalau mau datang ke pinggir jalan ke pelaku usaha kaki lima silakan. Mungkin kalau selama ini saya alami closing rate-nya itu di bawah 50%. Kenapa? Ketika kita hadir, ya mungkin mereka udah mulai negatif nih pikiran mereka. Walaupun mereka nanti menerima kita lakukan verifikasi dan validasi, kita lakukan proses. Ketika ada temuan yang tidak sesuai dengan persyaratan, contohnya dari bahan baku, mereka biasa menggunakan bahan baku kita sebut saja mungkin dari tepung ya, tepung yang atau dari selai atau dari coklat yang tidak bermerek, yang sulit sekali untuk ditelusuri kehalalannya, itu kan tentunya nggak bisa kita daftarkan ya. Ketika kita edukasi, ternyata mereka menolak nih, maaf Mas, saya udah biasa pakai ini, nggak mungkin saya beralih ke yang lain begitu ya. Nah, Mas, nggak mungkin saya pakai ini, nggak mungkin saya berubah gitu kan, karena produk yang saya pakai ini lebih murah bahannya. Kalau Mas yang saranin itu lebih mahal. Mungkin banyak sekali jawaban-jawaban atau alasan-alasan mereka untuk tidak mengganti bahan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi singkat cerita, ketika saya sudah mengkelompokkan tiga pelaku usaha. Tadi yang pertama kelompok usaha dasar ya, kelas bawah itu cenderung negatif. Terus yang kelompok kedua itu cenderung positif. Yang ketiga ini udah pasti positif karena levelnya udah pola pikirnya terbuka ya. Jadi saya udah tahu nih ketika saya turun ke lapangan, saya harus kemana gitu kan. Supaya waktu saya nggak kebuang sia-sia gitu. Jadi singkat cerita setelah saya analisa seperti itu, saya mulai berpikir saya harus datang ke pelaku usaha golongan 3. Kemudian saya temui lah pada saat itu, ini kan posisi saya di Medan nih, Sumatera Utara ya. Jadi saya tinggal di Binjai, tapi saya sering beraktivitas di Medan karena Medan dan Binjai itu berdekatan begitu. Saya datang ke sebuah komunitas UMKM yang mana anggotanya itu ada sekitar 200-an. Saya ketemu sama ketua komunitas, saya ngobrol sama mereka. Karena saya tahu nih, di komunitas pasti orang-orang yang pelaku usaha ini golongan 3 nih, gitu kan, yang mudah menangkap peluang. Saya datang, saya ngobrol, saya tawarkan produk saya sama ketua komunitas dan dia setuju. Akhirnya saya diizinkan untuk kirim flyer ke mereka dan alhamdulillah saya nggak perlu capek-capek edukasi mereka, saya tidak perlu capek-capek adu argumen dengan mereka gitu. Mereka yang datang mencari saya gitu. Nggak saya lagi yang mencari mereka. Saya hanya sekali kirimkan flyer bahwasanya ada sertifikat halal gratis. Akhirnya entah dari mana-mana setiap hari itu ada aja orang yang datang ke saya, yang ngecek saya bahwasanya mau disertifikasi. Tuh. Terus yang kedua, setelah saya ke komunitas UMKM, saya ke IO teman-teman. Ya, jadi di Medan itu sekarang tuh lagi rame yang namanya event-event kuliner. Beneran saya sering aktif tuh ngikutin informasinya. Saya jumpai salah satu seorang pemilik IO tersebut. Ya, saya ajak ngopi beliau, kami cerita, kami ngobrol ya tentang perkembangan bisnis kuliner ya. Tentunya beliau welcome dan lambat laut saya cerita, beliau ngobrol nih tentang bagaimana ke depannya bisnis kuliner. Saya sambut ya. Saya tanya ke beliau, Bang gimana untuk event-event yang Abang jalani selama ini? Kalau saya lihat event Abang ini kan rame gitu. Kira-kira udah puas nggak dengan titik yang saat sekarang ini begitu? Dia menjawab, ya saya sudah puas. Namun saya pengen uh, event saya itu jauh lebih berkualitas. Wah, pas banget nih gitu kan. Momennya langsung saya masukin nih, Bang. Saya punya ide, punya solusi. Gimana event Abang bisa jauh berkualitas? Gitu. Saya masukin nih program sertifikat halal gratis.
Jadi pada saat itu kan semua yang ikut pada event dia itu pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal gratis. Ya, jadi saya masuk ke beliau, saya tawarkan dan beliau setuju. Akhirnya setiap pelaku usaha yang mau mendaftar ke event mereka itu diharuskan mempunyai sertifikat halal, sehingga disitulah titik temunya saya. Pelaku usaha butuh karena ingin bergabung ke event, saya punya produk nih, punya solusi. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha pengen gabung ke eventnya CEO tadi, kan harus ada syarat sertifikat halal gratis. Saya masuk, saya tawarkan, dan akhirnya begitu seterusnya. Sehingga akhirnya dari saya sendiri banyak dapat pelaku usaha, dari CEO sendiri kualitas eventnya jauh lebih naik, value-nya begitu Bapak Ibu sekalian. Begitu Pak Tamrin, mungkin sedikit perjalanan saya. Masya Allah, luar biasa Pak Gemilang. Ini perjalanan yang sangat luar biasa ini. Ini perlu diapresiasi dan patut dicontoh ini. Ya, oke. Baik Bapak Ibu ya, rekan-rekan P3H, itu tadi pemaparan yang sudah disampaikan ya. Jelas perjalanan usaha bahkan sampai mengakses sertifikat halal ya, yang begitu dominan dari Pak Gemilang ya. Ya, jadi bagi para rekan-rekan P3H yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan diajukan pertanyaan dan ini sudah ada ya. Ini ada Pak Muhammad Yusuf ya yang sudah raise hand ini. Oke, baik Pak Muhammad Yusuf, silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaan. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya, Pak. Pak Yusuf. Pak maaf ya, Pak Muhammad ya, Muhammad Yusuf ya, Pak Muhammad Yusuf. Oke baik, kalau Pak Muhammad Yusuf belum terkonek dengan baik ya, kita menuju dulu pada ration yang kedua ya, Pak Yusuf ya, Pak Yusuf ya, Yusuf saja ya. Pak Yusuf silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya, Pak. Pak Yusuf. Oh, kayaknya dua pertanyaan yang lagi pada ngantri di atas ini belum pada share ya. Kita menuju pada yang ketiga ya, Pak Herman Wahid S ya. Silakan Pak open mic-nya dan ajukan pertanyaan, Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak ini. Saya ini orang baru juga ini di LP3 Heavy. Cuma yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya ini dalam hal rekrutan daripada PU. Ini ada masalah yang harus sama-sama mungkin kita bisa pecahkan dalam hal ini pertemuan ini. Kalau kita melihat yang diterbitkan dari Kemenak itu dalam hal kota itu kan terbatas. Nah, sekarang kita di lapangan itu begitu menumpuk data yang kita sudah lakukan di verifikasi di bawah. Nah, yang menjadi permasalahan yang mendasar buat saya, nah gimana kita mengantisipasi PU yang ada? Apakah ada jalan selain daripada Kemenak itu yang harus kita lakukan? Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya kalau saya mendengar dari beberapa teman-teman yang bertanya tentang masalah kota yang tersedia kan terbatas. Nah, sekarang kita di bawah ini diserang artinya dirongrong terus oleh PU yang belum mendapatkan sertifikat halal. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan seperti itu, Mas? Itu, makasih, Mas. Ya, itu Mas Gemilang ya pertanyaannya. Dijawab. Oke Pak, tadi Bapak Herman ya tadi ya. Oke, ya. Pak Herman. Ya Pak, jadi situasi ini yang kita alamin bersama Pak, sama semua P3 mengalami situasi ini dan bukan dari EWI saja ya. Semua lembaga, ada 260 lembaga di Indonesia itu mengalami hal yang sama Pak gitu. Ya. Jadi untuk menghadapi hal-hal sulit seperti ini, saya pun juga sering ditanya IPU ya, kenapa kok belum terbit-terbit gitu, padahal sebenarnya kuota tidak ada ya. Kita harus
jujur aja Pak, harus terbuka kepada PU Pak, apa yang terjadi sebenarnya sehingga PU tidak berharap. Nah, jadi makanya ketika di awal kita lakukan registrasi, kita sampaikan kepada PU-nya, Bu, untuk kuota, Bu, Pak, untuk kuota ini terbatas ya. Bapak Ibu, insya Allah saya bantu semaksimal mungkin. Apabila ini rezeki Bapak Ibu, insya Allah terbit secepatnya. Dan apabila mungkin kehabisan kuota, kita tunggu ya sampai kuota berikutnya terbit begitu. Jadi kita di sini lakukan agar PU itu paham ya, agar PU itu tidak negatif lagi kepada kita gitu kan. Jangan sampai PU itu berpikiran wah ini janji-janji palsu gitu kan, PHP nih begitu. Nah, jangan sampai begitu. Oke, tentunya beruntung Bapak masuk ke Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia ya. Kuota terakhir adalah 100.000 Pak. Setelah 100.000 kuota habis, tentunya Edukasi Wakaf Indonesia tidak tinggal diam. Tentunya dengan struktur kepengurusan yang sudah dibentuk saat ini setiap provinsi dan kabupaten, itu nanti kita bakal berupaya semaksimal mungkin kita akan masuk ke dinas-dinas, ke swasta untuk bekerja sama ya, untuk bekerja sama untuk memfasilitasi pelaku-pelaku usaha yang ada begitu. Jadi insya Allah Pak, kalau memang ada rezeki kita nanti kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan agar proposal kita masuk ke swasta atau ke destinasi itu bisa disetujui sama mereka sehingga tentang waktu yang sekarang kosong dan lagi menunggu anggaran tahun depan itu bisa ditutupi oleh fasilitas. Oh iya. Nah, ini kan sebagaimana yang terjadi khususnya terus terang saja saya lebih terbuka lagi. Ini kan pengalaman kita di Kota Palu saja. Ini kan yang kemarin itu kalau nggak salah itu yang sudah tersertifikasi itu sekitar 500-an. Nah, yang tertinggal ini sekitar 1.000 lebih. Nah, ini dari tahun kemarin itu banyak yang belum. Pada saat verifikasi teman-teman di Si Halal itu tidak ada yang masuk. Sehingga kemarin itu menjadi satu perdebatan kita di kota. Nah, mengantisipasi hal seperti ini, jalan apa yang harus kita lakukan? Selain kita ada sudah terbentuk kemarin, kalau tidak salah ada pengurus-pengurus provinsi, kota, kabupaten. Nah, ini jadi bekal teman-teman di pengurusan kota, provinsi maupun kota itu artinya jangan hanya menunggu apa ya semacam ada sinyal dari pemerintah dalam hal ini untuk langsung bertindak. Nah, gimana? Sebelum ada itu, apa yang harus dilakukan? Itu yang mau saya. Karena kenapa? Kita sekarang ini hampir semua kalau saya lihat ini, itu sosialisasi di lapangan itu jarang sekali dilakukan. Itu yang menjadi kendala sebenarnya. Ya, gitu Mas. Oke, baik Pak. Izin, tadi saya maksudnya gimana ya Pak ya? Ada kuota 500.000 ini kuota siapa Pak? Gini, kan kemarin kan ada kuota 500.000 kan selesai. Nah, tertinggal itu kan masih banyak. Ya, Oke. maksud saya begini, kan langkah ke depan kita Ewi ini akan bagaimana kita kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini dinas. Kan gitu. Ya. Nah, jangan sampai nanti teman-teman yang sudah terbentuk itu menunggu. Seharusnya dari awal ini kita sudah bisa bagaimana kita melakukan kerjasama kepada pemerintah. Oke. Nah, itu yang agak kurang. Mohon maaf ini, lebih baik kita terbuka dah. Ini demi apa namanya? Teman PU-PU kita itu merasa tidak terbohongi gitu lah. Oke, baik, baik. Ada lagi Pak? Iya, itu. Oke, baik. Jadi memang kalau Bapak sampaikan, kenapa kita harus menunggu begitu ya? Iya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin melakukan kerjasama begitu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Ewi beberapa waktu lalu Pak, agar memudahkan kita untuk bekerja sama dengan stakeholder, itu dibutuhkan yang namanya kepengurusan Pak. Jika kita masuk ke stakeholder itu secara individu itu mereka bakal nggak mau kerja sama Pak, berat bisa tapi berat begitu. Jadi dengan adanya pengurusan itu memudahkan kita untuk masuk ke stakeholder gitu. Kenapa Pak? Untuk kepengurusan baru saja dibentuk ya di bulan ini, jadi baru selesai. Makanya kenapa kita nggak dari kemarin-kemarin masuk ke stakeholder? Karena itu alasan pertama itu karena kepengurusan itu baru terbentuk Pak, begitu. Jadi ya insya Allah lah Pak, insya Allah setelah ini
semua pengurus itu bergerak di setiap provinsi dan kabupaten untuk bekerja sama, sehingga yang Bapak khawatirkan tadi banyak PU-PU Bapak yang belum kebagian itu dapat kuota Pak. Insya Allah Pak seperti itu. Oke, oke. Ya, terima kasih banyak Mas, atas artinya kita berbagi pengalaman lah. Siap Pak, siap. Bagaimana ke depan ini bisa sukses juga. Terima kasih. Iya Pak. Ya, oke baik. Terima kasih untuk Mas Herman ya. Sudah sesuai antara pertanyaan dan jawabannya. Semoga dengan adanya jawaban dan pertanyaan ini tersinkronisasi dengan baik, menimbulkan berkah buat kita bersama ya. Oke, baik. Selanjutnya kita buka lagi. Di sana ada Pak Yani Riau ya. Pak Yani Riau, silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya, Pak. Pak Yani. Pak Yani Riau. Baik, Ibu ya Pak. Ya. Oh iya, silakan Bu, silakan. Maaf Bu Yani ya, silakan Bu. Ajukan pertanyaannya Bu. Ya Bu, silakan. Halo? Ya, halo. Iya, Pak. silakan. Iya. Maaf, Silakan. tadi mute lagi. Iya. Begini Pak, saya termasuk baru di P3H ini. Jadi baru lulus Wakarta saya kemarin akhir Agustus. Ini coba mendekati PU juga, yang dekat-dekat gitu Pak ya. Cuma kebanyakan masih terkendala di NIB. Jadi NIB-nya ada yang NIK sudah terpakai lah dan lain-lain ya. Mau tanya ini Pak. Ya Bu, lanjut. Silakan Bu, silakan. Bu Yani silakan. Lanjutkan Bu. Kita bantu gitu, kita bantu inputkan atas nama PU atau bagaimana ya sebaiknya gitu biar cepat karena kadang kan PU tuh banyak yang gaptek juga gitu ya. Gitu. Itu mungkin Pak. Makasih. Oke, baik. Silakan Pak Gemilang. Izin Bu Yani, boleh diulangin tadi sempat terputus sepertinya di awal pertanyaan Bu. Oh ini Pak, untuk penginputan di baik di Swakarta ya, yang apa, yang screening itu ya, KICE yang sertifikat halal ID, ataupun di Sehati itu apakah PU menginput sendiri atau bisa kita bantu juga mengisikan gitu Pak? Oke, baik. Jadi pada dasarnya Bu, jika kita berbicara sesuai SOP itu jika mau pendaftaran penginputan itu semua dilakukan oleh PU. Jadi tugas kita hanya memverifikasi Bu, memverifikasi dan memvalidasi gitu. Jadi tetapi fakta di lapangan berbicara berbalik ya. Tidak semua PU itu mengerti begitu ya, atau bisa dibilang gaptek begitu ya, atau seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ibu datang ke golongan 1 itu cenderung mereka nggak mau ribet Bu gitu ya. Jadi kalau kita masih berharap dengan mereka mau sampai kapan begitu ya, belum lagi nanti ada salah-salah input data gitu, salah mengetikkan gitu, salah pilih bahan begitu. Jadi ibu bisa lakukan sendiri ibu bisa bantu mereka untuk menginput isi halal begitu, seperti yang saya lakukan. Jadi saya kalau datang ke PU tuh, sebelum saya datang saya infoin ke mereka, Bapak Bu, mohon ditulis ya daftar bahannya beserta cara pembuatannya secara detail. Jadi nanti ketika saya di sana saya bisa cepat melakukan pendaftaran begitu. Jadi saya ketika datang ke PU, saya nggak perlu lagi repot ke PU untuk isi. Jadi saya udah foto-foto, saya edukasi, saya verifikasi sesuai data yang dia kirimkan. Setelah itu saya kembali gitu. Saya nggak inputnya di tempat PU, saya inputnya di tempat lain. Karena kalau saya input di tempat PU mungkin terlalu lama ya. Kita nggak tahu yang namanya sistem pemerintah, mungkin ada down gitu ya. Jadi saya makanya bisa saya di rumah atau saya duduk di kafe. Jadi saya input begitu. Jadi saya yang input sendiri, bukan PU, untuk mempercepat. Ya, atas nama PU berarti Pak ya, mereka bikin akun dan lain-lain kita yang bikinkan berarti ya. Iya, kalau saya
semua saya yang buat, Bu. Mulai dari Oh, email, saya input mm-mm. bahan, input narasi produk, gitu, daftarkan itu semua. Jadi PU itu di sana hanya menyediakan daftar bahan yang mereka ketik via WA atau mereka tulis di buku, nanti Mm-mm. saya salin ke si halal begitu. Oh ya, sambil kita foto-foto sekalian mungkin Pak ya, jadi kita input sendiri gitu ya untuk membantu mereka gitu ya. Iya benar. Jadi ibu datang ke Baik-baik. PU itu, ibu udah tinggal foto-foto aja nih, mana produknya ibu Hmm. foto, ibu cek lokasi usahanya, ibu edukasi sedikit gitu kan, ibu verifikasi daftar bahan yang dia berikan sesuai enggak dengan bahan yang digunakan begitu. Jadi untuk semua Oh, input data ke sistem itu ibu lakukan di belakang gitu. Jadi biar cepat. Jadi ibu bisa pindah ke satu PU ke PU lainnya. Itu supaya nggak makan waktu juga kan, begitu oh Bu. iya, iya. Baik-baik. Makasih Pak Gumilang. Ya, Siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya Bu Yani Riau ya. Sudah mendapat jawabannya yang baik ya. Semoga mendapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Oke. Kita menuju ke yang lagi ration ya di belakang Bu Yani ya. Ada di sana ada Bu Sri Hainisasi. Bu Sri Hainisasi ya di open mic-nya dan ajukan pertanyaannya, Bu. Bu Sri. Bu Sri masih dengar nih, Bu? Silakan. Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana jika ada pelaku usaha itu mempunyai misalkan tiga cabang, tetapi dia tidak melakukan pembangunan gedung. Dia hanya memiliki usahanya kayak berupa gerobak dorong begitu, Pak. Terus apakah bisa diajukan setiap cabangnya itu, apakah SH-nya bisa diajukan dengan identitas yang berbeda, tetapi tetap dengan nama dan tempat produksi yang sama? Mohon pencerahannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi si PO ini punya 3 cabang ya, 3 tempat usaha begitu ya. Ya, 3 tempat usaha. Oke. Terus apakah bisa didaftarkan setiap cabangnya itu dengan data yang berbeda begitu ya? Iya, tetapi dengan nama dan nama produk yang sama, dengan tempat produksi yang sama juga. Oke, sekarang saya tanya kembali nih Bu. Tujuannya Ibu daftarkan dengan nama yang berbeda itu apa? Ya, saya bertanya, Pak, apakah bisa atau tidak? Karena kan kalau self declare itu cuma satu yang bisa di SH-kan. Kalau punya cabang kan sudah tidak bisa, Pak. Iya, udah Ibu tahu sendiri jawabannya. Jadi jawabannya Ibu jawab sendiri sebenarnya. Jadi memang untuk self declare ini tentu punya apa ya, persyaratan-persyaratan khusus. Tentunya salah satunya pelaku usaha itu hanya memiliki satu cabang. Jika pelaku usaha memiliki lebih dari satu cabang itu tentu tidak bisa, Bu. Ya. Kemudian dari omset penjualan ya, pelaku usaha di atas 500 juta per tahun, ingat ya, 500 juta per tahun bukan 500 juta per bulan. Itu tidak dapat masuk kualifikasi self declare. Jadi Ibu mungkin bisa analisa nih, mungkin ya. Kalau 500 juta per tahun ya, kita bagi 12 itu kemungkinan sebulan sekitar 40-an juta itu. Kemudian kalau kita bagi 30 hari dalam sebulan, sehari itu 1.388.000 ya. Patokannya Bu 1.388.000. Jadi kalau misalnya ada PU yang punya cabang sampai 3, kalau kita analisa tentunya dari ketiga cabang ini kita gabungkan omset per harinya itu pasti udah tembus dari 1.388.000. Tentunya sudah tidak masuk kualifikasi lagi, Bu, gitu. Gitu. Begini Pak, kalau misalkan dia kerjasama dengan orang lain misalkan, terus omsetnya belum sampai untuk bisa 500 juta per tahun, apakah bisa misalkan misalnya dia bekerja sama dengan seseorang, apakah itu bisa dibuatkan 2 pengajuan masing-masing yang pelaku usaha itu? Misalkan dia 2 orang terus dia join begitu Pak, apakah masing-masing bisa dibuatkan NIB yang 2 orang itu atau bagaimana? Oke, jadi Bu, yang kita daftarkan ke sertifikat halal itu usahanya gitu. Jadi bukan jumlah ownernya begitu.
Jadi Oh, mau begitu jumlah ya. ownernya 1, 2, 3, tapi usahanya tetap Hmm. satu ya satu, kita sertifikasi begitu. Oh, begitu Gitu. ya, Mas. Iya benar. Ya, terima kasih infonya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya untuk Ibu Sirhi Hatnesnya. Oke, selanjutnya ada Pak Kasianto Wirjan ya. Pak Kasianto silakan open mic-nya dan ajukan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Kasianto Pak dari Kota Depok. Ya, ya silakan Saya Pak. masuk itu kurang lebih di Februari. Nah, persoalan yang saya hadapi adalah ID Surakarta saya itu sampai sekarang belum ini ya, belum beres karena infonya masih double. Jadi saya nggak bisa ikut apa tuh kompetisi rekrutmen ataupun kita mau ngecek di Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan NIB. Untuk membuat NIB memang seperti yang Mas Gilang katakan, kita lah yang membantu para pelaku usaha. Nah, kendalanya Pak, kalau kita mau membuatkan NIB, kan kita biasanya memerlukan password ya dari OSS. Nah, ini waktu yang diberikan oleh OSS sangat singkat, cuma 2 menit. Nah, kadang-kadang kan pelaku usaha itu ada sibuk kah atau mungkin ada urusan apa, akhirnya tidak terdaftar dan ada permintaan dibilang nomor HP sudah digunakan. Akhirnya harus memakai nomor HP yang lain. Itu. Yang ketiga terkait dengan si halal. Nah, ini yang saya hadapi juga seperti itu, Pak. Untuk masuk ke si halal kan kita biasanya membantu untuk para PU membuatkan email dan passwordnya. Nah, itu juga terkendala, Pak. Misalnya saya sampaikan, Bapak Ibu ini ada password yang harus dikirimkan. Nah, kadang-kadang itu juga lama. Akhirnya kan nggak tahu apakah nomor HP-nya terkunci. Akhirnya disarankan bahwa nomor HP sudah terkunci, jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini yang saya hadapi, Pak. Beberapa kali juga masuk ke si halal, itu pas saya cek di nomor HP, kirim WA ke pelaku usaha itu, yang tadi pagi itu ada 2 pelaku usaha yang tidak bisa menerima konfirmasi untuk validasi verifikasi kodenya. Nah, itu yang saya alami. Kemudian ada nggak trik khusus untuk membantu NIB para pelaku dan trik untuk membantu pelaku usaha untuk memperlancar PU dalam menginput data SH-nya, Pak. Nah, saya ini sekarang yang sudah masuk NIB itu kurang lebih hampir 20. Nah, pas mau masuk ke si halal kadang-kadang kesulitan di situ. Kadang pelakunya juga susah dihubungi. Akhirnya yaitu dibilang nomor HP sudah digunakan. Nah, itu saya kira itu aja Pak. Mungkin ada 3 persoalan atau yang mungkin bisa membantu saya. Karena terus terang walaupun ada grup yang untuk EWI itu kadang-kadang di grup juga mungkin pada sibuk sendiri sehingga apa yang saya tanyakan kadang tidak terjawab. Kayak contoh misalnya ada KBLI yang belum terjawab. Nah, saya kan hanya di grup, kadang-kadang nggak ada jawaban. Akhirnya kan cari-cari sendiri. Pas cari-cari sendiri, ada KBLI yang sudah tercantum, tapi pas saya cek, kok nggak ada. Contohnya misalnya 562091 itu kok nggak ada yang pengolahan makanan dan lain sebagainya itu, Pak. Saya kira itu Pak Tamrin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu Pak Gemilang dijawablah. Oke, baik. Tadi Pak Kasianto ya? Ya, Pak Kasianto. Ya, benar. Oke, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Pak, untuk mengenai ID registrasi Bapak yang double, sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran di Surakarta.
Itu sekarang memang banyak sekali Pak dari BPJPH ada kesalahan-kesalahan seperti itu begitu. Jadi sekarang tuh ada infonya kurang lebih sekitar 400-an ya ID registrasi dari P3 itu yang double begitu. Jadi kendalanya ketika kita di EWI mau melakukan pendaftaran Swakarta itu jadi nggak bisa ya. Jadi info terakhir itu akan diurus ke BPJPH, tentunya membutuhkan waktu yang sedikit lama Pak, begitu Pak. Jadi nanti Bapak bisa chat siapa ya Mas Indra untuk mengenai perkembangan perbaikan ID double ini Pak, begitu Pak. Itu yang pertama. Sehingga Bapak bisa dapat masuk ke Swakarta untuk mengakses fitur-fitur yang ada di Swakarta begitu. Terus yang kedua masalah NIB yang Bapak bilang NIB-nya itu nggak bisa login karena nomor handphonenya di PU gitu ya. Terus passwordnya nggak bisa gitu Pak ya. Ya salah satunya seperti itu. Gitu. Jadi sama seperti si halal yang Bapak sebutkan tadi, kasusnya hampir mirip, nomor handphonenya sama PU, jadi sulit menghubungi PU nih, begitu. Jadi ketika saya mau login nih susah nih, begitu kan. Nah, solusinya seperti apa? Nih saya kasih trik, salah satu trik Pak. Saya tuh nggak pernah menghubungi PU untuk buat NIB, saya nggak pernah menghubungi PU untuk login si halal. Semua saya kerjakan sendiri. Saya pakai aplikasi ini Pak, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini namanya aplikasi InstaDDR. Gitu. Ini aplikasi email instan yang Bapak Ibu bisa download ini di Play Store. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau daftarkan NIB, Bapak Ibu nggak perlu lagi repot-repot hubungi PU, minta nomor handphone, minta kode OTP, gitu kan, minta link verifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa buat emailnya sendiri melalui aplikasi tadi, InstaDDR. Itu sangat mudah. Bapak Ibu bisa buat email hanya membutuhkan waktu 5 detik saja. Kita buat email di situ, jadi nanti begitu kita daftarkan NIB, itu kode verifikasi bakal masuk ke aplikasi tadi. Jadi kita mudah bekerja untuk mengaksesnya begitu. Begitu juga dengan si halal, ya. Bapak Ibu nggak perlu lagi telepon PU, Pak, itu ada kode verifikasi masuk, Pak, itu ada email verifikasi masuk atau link verifikasi, mohon klik, gitu kan, mohon sebutkan kodenya, itu nggak perlu gitu. Jadi hanya dengan aplikasi InstaDDR tadi, Bapak Ibu silakan buat email untuk daftar NIB PU, untuk daftar akun si halal PU. Jadi ketika kita daftar, kode OTP, kode verifikasi itu masuk ke aplikasi Ibu itu begitu. Jadi lebih memudahkan kita, lebih mempercepat kita dalam bekerja. Jadi kita jangan bergantungan kepada PU karena seperti yang saya sampaikan di awal, ya, nggak semua PU itu punya karakteristik yang sama gitu. Ada yang masa bodoh, ada yang peduli gitu kan, ada yang nggak mau tahu, nggak mau ribet segala macam. Mungkin yang Bapak hadapin itu PU-PU yang karakteristiknya seperti itu, cenderung seperti itu. Jadi ketika Bapak mau tanya kode OTP atau kode verifikasi, sulit menghubungi PU karena PU juga mungkin kan lagi jualan, lagi punya aktivitas lain begitu. Jadi mungkin itu Pak kalau untuk solusi di NIB sama di si halal. Jadi Bapak silahkan buka Google Play Store-nya, terus ketik InstaDDR. Nah, di situ ada aplikasi email instan. Bapak bisa buat email sebanyak-banyaknya gitu. Kalau Bapak buat email dari Google ya, itu kan tentunya mereka nanti minta nomor handphone. Nah, ribet lagi kita nyari nomor handphonenya, benar ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi InstaDDR tersebut, Bapak hanya membutuhkan waktu 5 detik untuk membuat satu email. Jadi sangat singkat, sangat cepat Pak. Memudahkan Bapak untuk bekerja gitu. Jadi nggak ada lagi yang bermasalah Pak ya, seperti itu Pak. Terus yang terakhir tadi apa Pak? KBLI ya, masalah KBLI ya. Halo Pak, apakah masih bergabung? Dengan KBLI kita kan kadang-kadang kesulitan untuk menentukan KBLI-nya. Nah, ada di grup memang ada KBLI yang sering digunakan, cuma ternyata kan tidak semua yang di situ tuh mencakup semua KBLI. Itu Mas Gilang yang saya alami. Jadi kadang-kadang kan saya cari di OSS Google itu ya, mau cari KBLI-nya. Itu kadang-kadang harus yang diketik tuh angkanya. Kalau misalnya kita ketik misalnya industri pengolahan makanan dan minuman itu nggak bakalan muncul kalau tidak angkanya yang ditulis. Itu Mas, makasih Mas.
Ya, benar-benar Pak, benar sekali Pak. Jadi kalau kita akses fitur yang ada di Google, kita itu nggak bisa ketik ini ya, mungkin nggak bisa ketik nama produk atau jenis produk ya, harus ketik apa namanya, ketik nomor KBLI Pak ya. Jadi Pak, Iya. salah satu fitur yang ada di Swakarta itu Pak, untuk mencari KBLI. Jadi di Swakarta itu Pak, itu ada fitur pencarian KBLI. Jadi Bapak bisa ketik, contoh nih Bapak mau cari KBLI jus mangga gitu, minuman ya, Bapak tinggal klik jus mangga gitu, nanti bakal muncul tuh Iya itu KBLI. Mas, persoalan saya kan saya nggak punya Swakarta, jadi itu yang kendala saya hadapi Mas. Karena kan masih double, itu yang Ya. jadi kendala saya. Pak Akhirnya Kasianto mungkin nanti bisa dibantu Mas Indra atau Mas Fas ya. Mas Indra, minta tolong dicekkan ya Mas Indra ya untuk Pak Kasianto ya. ya Ibu Isen, terima kasih Ya, nanti atas silakan informasi dan hubungi bantuannya. saya saja Pak. Nanti. Bisa hubungi Mas Indra ya Pak Kasianto ya. Siap Ibu Isen, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, Pak, jadi mungkin itu kesulitan Pak. Mungkin bisa begini Pak, kalau Bapak ngechat ke grup nggak direspon, Bapak bisa chat rekruter Bapak. Bapak ada rekruter? Tahu rekruternya siapa? Mas, karena kan saya juga itu, jadi kendala belum ada Swakarta, jadi belum bisa rekrut. Oh begitu. Karena Siap. syarat untuk rekrut kan ada akses Swakarta. Oke, kalau gitu Bapak nanti Saya bisa. kemarin nanya gimana kalau saya nggak punya akses ke Swakarta, pengen rekrut, padahal kan banyak yang sudah berminat. Nah, untuk informasikan untuk yang sudah selesai sertifikat untuk saya sekitar 20-an. Sekitar 20-an sudah terbit sertifikat. Oke, baik Pak, begini aja Pak. Mungkin kalau misalnya Bapak kesulitan mencari KBL yang sesuai, nanti Bapak boleh hubungi saya, nanti saya bantu Pak. Saya bantu nanti. Kalau Bapak nggak tahu nomor handphone nih, saya ketik di kolom chat ya. Nanti Bapak bisa chat saya, nanti saya bantu kok. Kalau misalnya Bapak Ya, Mas kesulitan, Gilang, terima kasih. itu saya udah kirimkan Pak. Nanti bisa hubungi saya. Oke Pak. Siap. Kira-kira ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Saya kira cukup Mas Gilang. Siap, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Cahyanto ya. Cahyanto, Pak. Iya, Cahyanto. Oke, baik. Jadi sudah selesai Pak pertanyaannya sama jawaban sinkron? Ya Pak, sudah bisa membantu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Pak Cahyo ya. Dengan tidak mengurangi satu rasa hormat, aku tinggalkan ya menuju kepada resident yang lain. Sana masih ada Pak Angga Eka ya, Pak Angga Eka, dibuka mic-nya dan ajukan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah ya, ya. Iya, Oke. Bapak. Perkenalkan saya Angga Eka dari Bogor. Ya. Saya ingin bertanya. Ya. Ini kan sudah belum dibuka ya kuotanya. Saya ingin bertanya gimana triknya agar nanti sewaktu dibuka itu kita bisa mendapatkan kuota gitu. Ini kan saya sedang mengumpulkan dulu menginput data PU-PU-nya begitu. Nanti triknya saya minta triknya agar misalnya kan dibuka kuota kita tinggal kirim itu gimana supaya kita kebagian kuota gitu. Triknya doa. Oke. Ada lagi Bu yang mau ditanya? Sudah Bapak, terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, Ibu ini udah ngumpulin data ya. Kemudian bagaimana kita kuota ready itu bisa dapat semua ya. Oke, saya bongkar triknya. Oke, jadi yang perlu kita pahamin sebelumnya, ini kuota yang terbit adalah 100.000 ya. Jadi 100.000 ini akan diperebutkan oleh seluruh P3H yang ada di Indonesia. Tentunya ketika kita masuk itu bakal sulit ya.
bakal sulit. Untuk login saja itu loadingnya panjang. Jadi saran saya Bu, Ibu jadikan draft dulu Bu data-datanya. Jadi jadikan draft dulu semua data-datanya. Ketika sudah di draft, pastikan tombol-tombol yang warna hijau seperti surat pernyataan, ikrar gitu kan, laporan segala macam itu diklik Bu ya. Semua tombol-tombol yang warna hijau, warna merah, warna biru. Gitu. Jadi nanti ketika ada kuota terbit katanya kata BPJPH. Jadi Ibu tinggal klik kirim saja gitu. Jadi Ibu nggak perlu lagi harus input data lagi, nggak perlu ya. Jadi data itu diinput mulai dari sekarang, bukan nanti menunggu kuota ada gitu. Kalau menunggu kuota ada, jangankan menginput data login saja kita susah ya. Iya. Ini sudah saya input data-datanya sudah masuk, tapi ya tinggal itu aja tunggu dibuka kotanya gitu. Nah, saya minta triknya nanti kan tinggal kirim juga kan ini ya banyak yang harus saya kirim gitu. Itu tuh kliknya kan satu PU kirim begitu kan ya. Benar-benar Bu. Jadi kita bisa atasin. Ibu kalau ada di rumah ada laptop atau PC, terus ada handphone, Ibu gunakan semua perangkat yang ada Bu. Ya. Terus jangan kalau biasanya kita pakai browsernya Google Chrome, Ibu bisa pakai Mozilla, tambah lagi Bu. Pakai Mozilla, pakai gitu ya. Terus pakai Microsoft Edge gitu ya. Semua Ibu pakai nih. Kemarin sempat di-share sama Mbak Jen, itu ada beberapa aplikasi ya, seperti Google Chrome yang bisa kita gunakan. Jadi satu aplikasi kita gunakan satu. Contoh nih, satu PU pakai Google Chrome, satu PU lagi pakai Microsoft, PU lagi pakai Opera. Jadi nggak nunggu di Google Chrome semua Bu. Jadi semua bisa kita pakai. Gitu. Oke, iya. Dan pastinya Ibu pastikan jaringan yang Ibu gunakan itu harus benar-benar kuat Bu, begitu. Iya. Kita setiap device, setiap perangkat itu punya akses jaringan masing-masing. Ya. Kemudian ketika kita login ke aplikasi ke akunnya si PU, kemudian kita klik kirim, itu kan kadang muter tuh lambat tuh ya. Iya. 15 menit, 20 menit, kita nggak tahu apakah itu berhasil atau tidak gitu. Nah, saya kasih cara satu. Itu sebenarnya Bu, ketika dia muter 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu ada momen di mana dia sudah berhasil, tapi di layar itu tetap muter dia Bu, seolah-olah masih ngantri. Caranya gimana supaya kita tahu bahwasanya pengajuan itu sudah berhasil kita kirim? Ibu bisa download aplikasi ini Bu, kelihatan? Sebentar saya screenshot. Ya sudah. Aplikasi Si Halal ya, Si Halal di Play Store. Ya. Ibu login di situ. Itu Ibu nanti di situ ada fitur cek pendaftaran. Jadi ketika dia loading, ketika kita klik kirim, dia loading nih 5 menit, 10 menit gitu. Saya bisa pantau di aplikasi itu gitu. Di situ nanti kalau misalnya terkirim, itu muncul nama si PU tadi. Misalnya Ibu ini, Ibu itu gitu kan. Sudah muncul, sudah berhasil didaftarkan. Tapi di layar browser Ibu itu dia masih loading begitu. Oh iya. Nah, jadi walaupun di layar dia masih, Ibu bisa cek di aplikasi Halal tadi. Ketika muncul di aplikasi Halal ya udah di close aja Bu, masuk ke akun berikutnya, begitu Bu. Iya baik. Nunggu sampai loadingnya selesai. Karena kan di aplikasi ini kan kita sudah bisa pantau kan begitu. Oh iya. Nah, jadi walaupun masih loading, tapi di sininya sudah terpantau masuk, kita bisa close PO berikutnya lagi gitu ya? Bisa lagi. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke baik. Jadi ya sebenarnya masih banyak yang perlu kita bicarakan ya, rekan-rekan P3H yang kami hormati. Tetapi karena waktu yang membatasi kita semua, kita berdoa bersama. Insya Allah kita bisa jumpa lagi di sesi-sesi akan datang ya. Dan tentunya sebagai atas nama P3H Edukasi Wakaf Indonesia yang saat ini sudah mendapat paparan ilmu dari Pak Gemilang sama Pak Aris ya, mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah akan dipergunakan ketiga saat membutuhkannya. Demikian ya. Mohon maaf Pak Tamrin, mungkin sebelum ditutup saya izin menyampaikan pengumuman sedikit kepada Oke, kita semua. Ya.
Silakan Mbak Jen, silakan. Menginfokan untuk para P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, saat ini karena belum dibukanya kuota yang 100.000, jika ada kuota dari fasilitasi dan dari lembaga lain, mohon kepada Bapak Ibu P3 sekalian jangan digunakan ya, karena kita baru saja mendapatkan teguran dari BPJPH karena ada P3H yang memakai kode fasilitasi dari lembaga lain seperti itu. Jadi untuk yang dari lembaga lain minta tolong jangan digunakan kecuali yang dari EWI yang memang sudah ada pengajuan fasilitasi seperti itu ya Bapak Ibu semua ya. Mungkin izin menyampaikan informasi juga ini untuk kobarkan halal di minggu depan. Ya, nanti untuk minggu depan 17 September 2024 ini ada Pak Reandi, Pak Purwanto dan nanti ada Pak Marendra Rojali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pengumuman sedikit ya terkait dengan penggunaan kode fasilitasi. Terima kasih Pak Tamrin, Pak Gemilang, Pak Aris sudah ikut em, meramaikan ya untuk kobarkan halal untuk hari ini. Terima kasih. Ya, ya sama-sama Mbak Jen. Ya. Ya. Oke. Oke, baik. Jadi ya. Jadi rekan-rekan P3H yang ya kita sama-sama saling sayang menyayangi ya, saling mengikat solidaritas satu sama yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung acara untuk kali ini ya. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lainnya. Untuk itu kepada kedua narasumber ya bisa diminta kata-kata motivasi terakhir ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan P3H. Silakan Pak Gemilang. Ya Pak, gimana tadi Pak? Izin Iya Pak, kata-kata motivasi lah biar lebih ada semangat, ada dorongan semangat buat P3H. Selamat Pak. Teman-teman P3H di seluruh Indonesia khususnya di EWI ya. Kendala setiap masalah itu pasti ada jalan solusi. Jadi teman-teman kalau memang ada kendala mungkin bisa ditanyakan ke rekruternya gitu ya, sehingga teman-teman nggak putus asa gitu. Kalau misal teman-teman nggak tanya, nggak bakal ada jawaban ya, nggak akan ada jawaban kalau teman-teman sendiri. Baik, kita bukan hanya di tahun ini aja, tahun depan bakal lebih banyak lagi kuota. Jadi buat teman-teman semangat ya, tempur teman-teman. Ya, oke. Baik. Dari Pak Aris, ada kata-kata motivasi terakhir, Pak Aris? Silakan. Di sini. Hujan, enggak bisa. Ya, oke. Baik, baik. Oke, baik ya Bapak Ibu, rekan-rekan P3H yang saya hormati dan saya silakan Pak, silakan. Silakan. Tetap sepikir baik akan. Iya, mantap. Silakan. Allah beri. Untuk teman-teman P3 semuanya, tetap berpikir positif, tetap berpikir baik, dan tetap semangat karena Allah akan berikan banyak kebaikan insya Allah. Masya Allah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih untuk kedua narasumber ya, kepada Mbak Jen juga terima kasih. Ya, oke, kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mbak Jen. Terima kasih Pak Gemilang, Pak Aris. Terima kasih Bapak-bapak semua. Izin Pak.